Oke, mari kita langsung selami ini. Halo teman-teman mahasiswa PGSD, para calon guru hebat. Selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebongkar habis rahasia di balik perencanaan kelas yang benar-benar transformatif. Kita nggak akan cuma ngomongin teori yang bikin ngantuk, tapi kita bakal nyusun cetak biru kalian untuk menaklukkan kurikulum merdeka. Jadi siap-siap ya, kita akan bekali diri dengan pola pikir desain instruksional terbaik untuk ruang kelas kalian nanti. Nah, ini dia roadmap kita hari ini. Kita bakal bahas 5 poin utama, mulai dari Backward Design Core, bedah tuntas CP, TP, dan ATP, merumuskan TP yang efektif, prinsip pembuatan ATP, sampai contoh konkretnya di kelas. Let's go! Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, saya mau menantang cara berpikir kalian sebentar. Pernah kebayang nggak sih, kenapa guru-guru yang hebat itu, kalau bikin rencana pelajaran, justru mulainya dari garis akhir? Terdengar terbalik kan? Harusnya dari awal dong. Nah, justru disinilah letak kunci dari pembelajaran yang benar-benar bermakna. Masuk ke bagian pertama kita, Backward Design Core. Jadi, apa sih sebenarnya backward design atau desain mundur ini? Ini tuh gagasan dari Wiggins dan McTighe dari tahun 2005, yang secara harfiah merupakan sebuah game changer. Intinya gini, daripada kalian pusing mikirin besok mau ngajar pakai aktivitas apa ya, kalian justru harus tentukan dulu hasil akhirnya. Goalnya apa nih? Kalau garis finishnya udah jelas, baru deh kita tarik mundur buat merancang instruksi dan kegiatannya. Ini adalah solusi pamungkas biar ngajar kita nggak kehilangan arah. Coba deh kita bandingin. Kalau pakai desain maju yang super tradisional, guru biasanya buka buku teks, milih materi, nentuin aktivitas kelas, dan baru di akhir bikin soal ujian. Sering banget kan kejadian, yang diajarin A, ujiannya malah B. Nggak nyambung. Nah, backwards design membalik itu semua. Langkah pertama, tentukan goal. Kedua, tentuin bukti penilaiannya. Gimana caranya saya tahu anak murid saya beneran udah paham. Baru yang ketiga, kita rancang aktivitas belajarnya. Pergeseran cerdas ini mencegah kita dari ngajar tanpa tujuan dan ngejamin setiap detik di kelas itu punya makna. Terus, kenapa kalian, para mahasiswa PGSD, wajib banget paham barang ini? Jawabannya simpel. Anak-anak SD yang bakal kalian hadapi nanti tuh butuh pembelajaran yang berpusat pada mereka. Backward design ini memastikan waktu belajar jadi lebih optimal, penilaiannya nyata atau otentik, dan yang paling krusial, ini memaksa kita untuk ngebangun higher order thinking skills alias HOT sejak dini. Ini bukan sekedar teori kampus ya, ini adalah senjata kalian untuk ngejawab tantangan pendidikan kita sekarang. Oke, bagian kedua, decoding CP, TP, dan ATP. Sekarang, yang paling menarik dari konsep ini adalah gimana dia diterjemahkan ke kurikulum merdeka. Kita mulai dari CP atau capaian pembelajaran. Anggap aja CP ini sebagai destinasi pamungkas atau bintang utara dari pemerintah. Ini standar kompetensi utuh yang mencakup kognitif, afektif, dan psikomotorik yang harus dikuasai anak di akhir suatu fase. Ibaratnya, dari manapun murid kalian berasal, pas fasenya kelar, mereka semua harus udah sampai di destinasi ini. Nah, kalau CP itu destinasi utamanya, TP atau tujuan pembelajaran itu ibarat landmarks atau titik-titik perhentian spesifik di sepanjang jalan. Di sini kalian sebagai guru punya fleksibilitas luar biasa buat membedah CP tadi jadi tujuan yang operasional dan pas dengan kondisi kelas kalian. Ingat, TP itu wajib punya dua komponen utama, kompetensi, yaitu apa yang bisa ditunjukkan siswa, dan lingkup materi alias konsep apa yang harus mereka pahami. Dan buat nyambungin titik-titik perhentian tadi, kita butuh peta jalan dong. Itulah ATP, atau alur tujuan pembelajaran. Ini adalah urutan kronologis yang sangat sistematis dari TP-TP yang udah kalian susun. Bayangin kayak lagi ngerakit puzzle. Tanpa ATP yang benar, pembelajarannya bakal lompat-lompat dan anak-anak pasti bingung. ATP inilah yang memastikan perjalanan materi mereka itu logis dan nyambung dari awal sampai akhir. Lanjut ke bagian ketiga, Formulating Effective TAP. Disinilah eksekusi dimulai, dan sejujurnya banyak calon guru yang stuck di titik ini. Jadi, poin krusialnya adalah kalian harus menguasai formula ABCD ini. Audience, pastinya siswa yang belajar. Behavior, itu perilaku spesifik yang bisa diamati. Condition, itu kondisi pas belajarnya. Misal, melalui metode simulasi pasar. Dan degree itu tolok ukur kesuksesannya. Contohnya, dengan benar atau secara mandiri. Kalau kalian pakai 4 jurus ini, TP kalian bakal tajam banget dan pastinya bisa diukur. Selain ABCD, TP kalian juga harus disaring pakai kriteria SMART. Spesifik artinya nggak ngambang. Measurable bisa kalian nilai. Achievable dan realistic, yang berarti tujuan itu emang masuk akal buat dicapai anak SD dengan sumber daya yang ada. Dan time bound, alias selesai dalam batas waktu tertentu.
Gabungin deh formula ABCD sama SMART ini, saya jamin bikin asesmen nanti bakal gampang banget. Oh ya, satu lagi. Kita kan mau nyiapin anak buat abad 21, jadi TP kalian wajib mengintegrasikan HOTS. Tolong jangan berhenti di tahap nyuruh anak menghafal. Untuk kelas rendah, HOTS bisa sesimpel minta mereka menceritakan kembali pakai bahasa sendiri. Nah, untuk kelas tinggi, dorong mereka buat menganalisis masalah atau mengaplikasikan rumus di dunia nyata. Transisi mindset inilah yang benar-benar bakal mematangkan cara berpikir siswa kita. Masuk ke bagian keempat, ATP Principles and Creation. Kalau kalian nyusun ATP sendiri, ada 7 aturan emas yang wajib banget dipegang. ATP kalian itu harus fleksibel dan adaptif, informatif, aplikatif, kontekstual dengan lingkungan siswa, berkesinambungan tanpa putus, dan mengoptimalkan ketiga ranah kompetensi. Dan roh dari semua ini? Ya tentu aja, filosofi merdeka belajar, di mana kalian ngasih ruang yang cukup buat diferensiasi siswa. Yuk kita lihat gimana cara merakitnya selangkah demi selangkah. Pertama, analisis dulu kompetensi yang ada di CP. Kedua, rumuskan TP yang operasional pakai rumus tadi. Ketiga, susun urutannya secara logis, bisa dari yang simpel ke kompleks atau dari yang konkret menuju abstrak. Dan keempat, jangan lupa alokasikan jam pelajaran secara proporsional biar beban belajarnya nggak numpuk. Oke, bagian kelima, Concrete Classroom Examples. Mari kita bawa konsep ini ke dunia nyata. Coba lihat contoh ATP Bahasa Indonesia buat kelas 3 atau fase B ini. Alurnya itu kelihatan banget bertahap. Kita nggak tiba-tiba nyuruh anak maju buat cerita. Mulainya dari dengerin cerita, identifikasi tokohnya, nulis ulang pakai kalimat simpel, sampai puncaknya mereka bisa mandiri dan pede nyeritain ulang secara lisan. Benar-benar sistematis dan gampang diukur kan? Nah, ini contoh yang brilian banget buat kelas tinggi, misalnya matematika tentang pecahan. Desain jadul mungkin cuma nyuruh anak ngapalin mana pembilang dan penyebut di papan tulis. Bosen banget kan? Tapi pakai backward design, kita bisa rancang TP yang bentuknya simulasi jual beli di pasar. Siswa langsung praktik hitung kembalian pecahan, HOTS dapet, asesmen autentik terwujud, dan pelajaran yang tadinya kaku berubah jadi pengalaman nyata yang seru abis. Buat ngebungkus semua ide keren tadi ke dalam modul ajar, kalian bisa pakai kerangka kerja where to. Pastikan siswa tahu arah pelajarannya, tarik perhatian mereka di awal, bekali mereka pengalaman yang pas, kasih kesempatan mikir ulang, evaluasi, sesuaikan dengan diferensiasi mereka, dan kelola alurnya dengan rapi. Ini tuh semacam garansi kalau aktivitas kelas kalian bakal selalu sejalan sama TP yang udah capek-capek kalian buat. Jadi sebagai penutup, saya mau ngelempar pertanyaan ini buat kalian, para arsitek pendidikan masa depan. Saat kalian beneran berdiri di depan kelas nanti, apa kalian cuma mau merancang pelajaran sekedar buatnya habisin bab di buku teks? Atau kalian mau merekayasa pengalaman belajar yang benar-benar bisa mengubah jalan pikiran anak-anak kita? Pilihan itu 100% ada di tangan kalian. Dan cetak birunya udah kita bedah habis-habisan hari ini. Semangat terus, dan sampai jumpa di sesi diskusi kita selanjutnya.